Hai ibu-ibu terhits, terlove, dan terbahagia sejagat raya. Welcome back to my channel. Nah, apa ayo? Iya, di video saya kali ini saya akan tutorial berbagi ilmu tentang hobi saya yang dulu ya. Saya biasa buat kalung aksesoris apa aja. Kalung, gelang, anting. Nah, khusus untuk ibu-ibu di video saya ini, saya akan berbagi ilmu cara membuat kalung. Nah, sekarang lagi trennya pakai masker nih. Jadi saya mau buat mask holder, yaitu kalung untuk gantungan masker. Nah, biasa nih saya selalu kalau buat berantakan seperti ini. Tapi sebelum lanjut video ini, minta di subscribe, like, dan share ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Inilah beberapa hari ini saya buat kalung mask holder ya, dan sudah ada yang terjual. Jadi khusus untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, adik-adik yang ada di sini aja nih, saya akan kasih tahu rahasia cara buatnya ya. Nah, saya akan pilih yang saat ini yang laris aja ya, yang banyak orang beli ya. Yang ini nih, namanya Black Star. Ya, itu aja deh namanya ya, karena memang bintangnya hitam. Udah simple. Oke. Besok-besok saya akan bikin yang lainnya lagi. Makanya terus ditonton ya video saya selanjutnya. Dan jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen, dan juga di-share. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, yang ini sudah rapi ya, nggak kayak yang di sebelah saya, berantakan sekali. Sebetulnya bahan-bahan yang sudah lama ya, 2 tahun yang lalu saya pernah buat kalung-kalung, tapi ya gitulah, kadang bosen kadang enggak. Jadi ini yang sudah ada di gudang yang udah agak lama ya, saya keluarin lagi, dan jadi bahan-bahannya yang ada aja di sini. Nah, sekarang kita mau buat kalung yang seperti ini. Enggak sama tapi hampir sama ya. Oke, bahan-bahan yang digunakan ini ada berbagai jenis tang, dan kegunaannya masing-masing nanti akan saya sebutkan. Nah, yang akan saya tunjukkan yang ini harus nih kecil, tapi kalau nggak ada ini kayaknya nggak bisa deh untuk buat kalungnya. Kalau namanya saya lupa, cuman itu kegunaannya untuk mengikat atau menjepit di akhir kita membuat kalung. Kalau ini nih ring, ukuran yang di saya 0,5 mili. Kegunaannya adalah menyambungkan dari satu bahan ke bahan yang lainnya. Kalau yang ini kegunaannya sebagai penutup dan sekaligus sebagai pengaitnya. Nah, yang ini namanya eye pin kalau yang ada lingkarannya di ujung besi itu. Tapi kalau yang penutup namanya head pin, monel ya. Nah, yang ada di saya rantai ini yang warna hitam ini rantainya bagus ya. Tidak akan gatel karena import, dan ringan, dan tidak juga berkarat. Nah, saya beli itu dulu per 10 meteran ya. Lupa harganya tapi lumayan mahal sih. Nah, yang ini juga rantai silver, bagus juga, tidak mudah karatan juga ya. Nah, yang ini adalah tali-talinya untuk buat kalung, masukin manik-manik itu ya. Tapi itu sih talinya cukup tebal dan bagus punya. Oke, sekarang kegunaan dari tang-tang yang ada di sini ya. Tang yang ini adalah untuk melilit besi dibentuk menjadi bulat. Oke, untuk tang yang ini adalah sebagai pemotong besi. Ini kuat banget ya ujungnya, tajam. Nah, yang ini adalah tang serbaguna, bisa melilit, bisa mengait. Nah, ini yang serbaguna ya, yang selalu harus ada tang itu. Nah, yang tang ini adalah tang sebagai penjepit. Oke, yang ini adalah tempat manik-maniknya ya. Ini juga mutiara-mutiaraan untuk membuat kalung itu ya. Ini juga barang-barang dari berbagai jenis motif manik-manik ada di situ semua. Oke, karena sudah saya jelaskan semuanya, sekarang let's do it. Mari kita buat kalung ini.
Oke, sekarang waktunya untuk tutorial cara membuat kalung yang ini. Kita singkirkan dulu semua bahan-bahannya ya, supaya tempatnya nggak sempit ya. Nah, kita ambil tali atau benang. Yang di saya ini memakai tali yang sebetulnya sih bukan yang ini ya, ini terlalu bagus. Tapi yang ada di saya yang ini, ya udah kita pakai aja yang ini, tali ini. Nah, ukuran yang sudah diukur sesuai dengan kalung yang ada, tapi kita lebihin, lebih baik kelebihan ya. Terus cara memotongnya bagusnya menyerong, agak lancip. Nah, kita singkirkan dulu kalungnya di samping. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan nih. Nah, yang ini nih, kuteks bening ini. Nah, kegunaannya adalah dioleskan tali itu dengan kuteks bening ini. Nih, diolesin deh di ujung tali itu ya. Di ujung sampai di bawah juga. Terus kita pertegas pakai tangan kita supaya lancip. Terus kalau udah kering, talinya jadi keras. Gitu. Begitupun yang sebaliknya ya. Tali yang di ujung satunya lagi. Oh iya, yang ujung satunya nggak terlalu lancip, jadi kita potong lagi supaya menyerong ya, supaya terlihat lancip. Terus kita olesin pakai kuteks bening. Ya, kita tekan tajam supaya kalau udah kering dia akan keras. Nah, itu udah kelihatan lancipnya ya. Nah, untuk mempermudah kita buat kalung supaya cepat, biasanya saya taburin semua bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk membuat kalung ini. Tuh. Nah, yang ini kan besi panjang juga, tapi di ujungnya tidak membentuk lingkaran ya. Jadi namanya head pin. Jadi di ujungnya itu udah ada penutupnya. Kalau yang satunya kan eye pin. Kalau eye pin itu di ujung besi itu ada lingkarannya. Nih, seperti yang ini. Itu ada lingkarannya. Itu ya. Oke, mari kita buat. Nah, ini ujung benang itu sudah kaku ya, udah keras, jadi bisa ditancepin tuh, dimasukin manik-maniknya.
Oh ya, untuk kalung ini kita mau bikin beda dari yang sebelumnya ya. Dicampur, matsinnya dicampur antara putih dan abu-abu. Karena abu-abunya ternyata terbatas, jadi saya ganti kembali ke putih dahulu ya. Yang di belakang leher itu kita kasih yang putih dulu deh, yang agak lumayan banyakan. Ini warnanya gading ya, putih gading, kayak mutiara gitu, tapi bahannya akrilik ya. Nah, baru deh kita masukin yang abu-abunya. Pertama-pertama yang ukurannya lebih kecil ya, yang ukurannya sama dengan yang warna putih itu, kira-kira 0,5 mili kali ya. Nah, ini kalau lubangnya susah dimasukin, tandanya di dalamnya ada kotoran gitu, kayak kuping aja gitu ada kotoran. Ya, kita pakai besi gitu ya, terus kita keluarin deh. Ternyata memang ada sesuatu di dalam itu. Nah, kan udah bisa kan masuk. Oke, begitupun seterusnya. Kalau yang abu-abu itu ada 2 ukuran, dari yang ukuran kecil dan ukuran sedang ya. Jadi kita masukin yang ukuran kecil dulu, nanti akhir-akhir baru kita masukinnya yang ukuran sedang. Nah, kita sudah masukin yang ukurannya sedang ya. Untuk mutiara yang abu-abu. Nah, sudah ya, sudah pas dengan hitungannya, serasinya dari yang kecil sampai yang sedang. Oke, sekarang waktunya untuk kita menutup ujung manik-manik itu ya. Nih, ini dia nih, namanya apa ya, lupa ya. Pokoknya dia stupper atau apa ya. Nanti salah lagi, salah sebut. Nah, itu kegunaannya untuk menutup supaya manik-maniknya nggak keluar ya. Nah, itu di tengahnya ada bolongan, walaupun kecil tapi bisa dimasukin tuh ke dalam. Itu terbuat dari besi ya, lempengan besi yang mudah untuk digepengin gitu. Nah, itu kegunaan dari tang itu untuk supaya menjepit. Kita pakai 2 deh. Terus kita jepit lagi, kita press sampai dia gepeng ya. Tuh, kayak gitu.
Lalu kita pakai itu apa namanya ya? Penutup untuk kaitan. Tuh. Jadi yang satu ditutup di dalam, yang ini ditutup di luar supaya kelihatan bagus dan juga ada kaitannya untuk bisa ringnya bisa masuk dan bisa menyambung dengan yang lainnya. Sama seperti yang tadi ya. Hati-hati untuk mengikat yang keduanya ini, perlu kehati-hatian supaya tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu ketat supaya tidak kaku. Kalau terlalu ketat kaku ya. Kita longgarin dikit, tapi jangan terlalu longgar juga supaya kalau agak kelonggaran nanti antara manik satu sama yang lainnya terpencar-pencar gitu. Jadi talinya bisa kelihatan. Jadi pakai feeling deh. Ya, supaya tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu longgar. Ya, kita bikin hal yang sama ya seperti yang pertama tadi. Untuk jepitnya jepit yang kuat ya. Nah, ada satu lagi nih bahan yang saya lupa. Ini pemotong kuku. Nah, kegunaannya adalah untuk memotong tali. Gitu. Kalau pakai gunting agak ribet ya, karena kan gunting ujung-ujungnya agak melebar ya. Tapi kan kalau pemotong kuku itu dia langsung ke talinya. Gitu. Sudah jadi deh untuk gantungan yang buat di lehernya ya. Sekarang kita mau buat yang berikutnya. Nah, yang seperti itu ya. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini eye-pin monel. Tuh, besi yang panjang yang di ujungnya ada buletan. Nah, kita masukin mutiara atau apa ya? Mutiaraan lah ya, yang warna hitam. Nah, gunanya tang ini untuk memotong besi itu, tajam loh. Tuh. Nah, begitupun yang sama kepada tuh ya. Kalau misalnya besinya bengkok, nggak usah khawatir, bisa diratain lagi. Kita ambil muti-muti yang warna silver ya. Tuh. Kalau mau bikin sama, ambil yang potongan yang tadi, kita ukur. Tuh. Kita
bisa ukur sama gitu, terus kita potong lagi. Kalau yang udah biasa mungkin nggak usah pakai ukur-ukuran gitu, udah langsung pakai feeling, udah tahu ya. Cuman untuk yang pemula boleh kita ukur dengan potongan yang sebelumnya. Ya, itu. Putih yang warna hitam. Oh ya, itunya dibengkokin dulu tuh, bengkok kayak gitu ya. Kita potong. Nah, tang yang ini nih sebagai melingkar dari suatu besi. Nah, dibikin sama seperti yang ujungnya. Kita bikin melingkar. Tuh. Dilingkarin terus melingkar untuk bisa menutup lingkaran itu. Lakukan yang sama seperti yang lainnya. Nah, setelah itu kita masukin deh di ujung lingkaran ke lingkaran yang tadi kita baru buat ya. Satunya kita masukin juga lingkaran yang satunya kita masukin lagi ke lingkaran yang lain, terus kita tutup lagi seperti itu. Ya, sayang ya kameranya nggak kena di tangan saya nih. Nah, akhirnya jadi kan 3 mutiara itu dibikin seperti yang sama. Oh iya, saya lupa kalau misalnya yang contoh sebelumnya kan mote yang satunya itu yang ini nih, yang bentuk tabung, itu sebetulnya dimasukin juga di tempat yang mutiara yang warna putih itu loh. Cuman saya lupa, udah keburu ditutup. Jadi kita bisa pakai alternatif yang lain ya, yang sama seperti yang ini ya, 3 ini ya. Nih, udah saya buatin sama seperti tadi. Jadi kita tinggal masukin antara lingkaran satu ke lingkaran yang lainnya. Nah, tadi kan udah ditutup, kita buka lagi lingkarannya. Ya, kita masukin di penutup itu kan ada lingkaran yang untuk bisa disambungkan ya, menyambungkan ke yang lainnya. Tuh jadi deh kayak gitu ya. Nah, mudah kan? Gimana sampai di sini? Masih belum ada kesulitannya ya. Sebetulnya mudah sih untuk membuat aksesoris kalung, tinggal bisa divariasikan dan bisa menghasilkan juga. Jual deh. Nah, untuk yang satunya kita bikin yang sama juga ya dari yang sebelumnya. Oke.
Tuh, untuk memperhemat waktu, jadi kita sudah jadi yang satunya lagi. Oke, sekarang kita bikin tahap yang ketiga, yaitu di rantainya, sekaligus tahap penutup ya. Nah, untuk panjang rantainya kita sudah ukur dengan kalung yang sebelumnya. Nah, kita pakai dengan tang yang ini. Tang yang mengait dan juga menjepit. Nah, kita buka salah satu rantainya di ujung rantai itu ya, kita buka. Nah, dengan ukuran yang sama. Tuh, kalau mau bikin sama ukurannya kita pakai itu aja supaya cepat. Kita pakai besi ya, besi yang itu ya. Kita ukur deh kesamaannya dari panjang rantai itu ya. Terus kita buka salah satu rantai itu. Karena rantai itu bukan rantai yang permanen itu ya, melingkarnya, tapi di ujungnya itu pasti ada potongannya. Nah, kita perhatiin kalau potongan di ujung rantai itu ada longgar dikit, kita kasih rapetkan gitu, kita press supaya rapat dan tidak mudah terlepas. Nah, untuk menyambungkan dari bahan satu ke bahan yang lainnya, kita perlu ring ini ya. Kita buka dulu ringnya dengan kedua tang yang ada di kiri dan kanan tangan kita ya. Tuh. Menyambungkan antara rantai dan juga manik-maniknya. Tuh. Kita tutup lagi ringnya. Usahakan kita lihat tutupnya yang rapat ya, sampai bertemu antara besi yang satu ke yang lainnya. Ya. Sama halnya seperti yang dilakukan yang sebelumnya. Ring ini sebetulnya ada beberapa jenis. Ada yang sangat ringan dan bisa pakai tangan juga untuk membukanya. Tapi yang di saya ini ringnya yang lumayan bagus, jadi nggak bisa dibuka pakai tangan. Jadi mesti pakai alat membantu, yaitu tang itu ya. Ya, untuk penutupnya kita gunakan ring lagi untuk menyambungkan antara rantai dan juga yang namanya lobster monel ya. Ini lobster ini maksudnya pengait penutup paling terakhir dari sebuah kalung atau aksesoris lainnya.
penjepit penutup itu namanya lobster. Nggak tahu juga, mungkin mirip udang ya, lobster jadinya. Ini kita pakai lobster yang kecil, penjepit penutup yang ukurannya kecil. Kita tes dulu, karena kadang saya sering nemuin penjepitnya itu rusak ya kalau kita belum mencoba untuk membuka penutupnya. Udah kita coba semuanya dan ternyata bagus. Oke, sekarang untuk terakhir variasi tambahannya yaitu bintang hitam ya. Ya ini kayaknya sih lumayan norak ya, tapi ternyata peminatnya banyak juga loh. Ya hitung-hitung variasi yang lain daripada yang lain ya. Tuh, ini kita hitung dulu sama seperti yang kalung sebelumnya. Misalnya kalau di awalnya ukurannya 7 lingkaran, nah kita bikin yang sama. Hitung di 7 lingkaran dari rantai itu. Nah, untuk bintang yang kedua kita hitung di lingkaran 5 lingkaran ya dari bintang yang pertama. Ya. Dan begitupun dengan rantai yang selanjutnya, dibuat sama seperti yang sebelumnya. Ya, kalungnya sudah jadi. Nah, hampir mirip kan dengan kalung yang sebelumnya. Nah, gimana nih ibu-ibu yang terhits? Sudah lihat video saya ini? Mudah kan cara membuatnya? Enggak seperti yang kita lihat ya, dengan kalung yang sudah jadi. Nah, kalau saya cek lagi semuanya dari ujung ke ujung, kekuatannya atau ada yang kurang apa gitu. Cek semua, setelah teliti, udah beres, udah selesai deh. Nah, ini caranya. Taruh, tempelin di sini. Oke. Ini kan kayak gini. Ini ya. Cantik bukan?
Oke, demikianlah video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua yang menontonnya. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen. Untuk video saya selanjutnya, kalian pingin saya buat apa nih? Jangan lupa di follow juga Instagram saya atas nama Stephanie Fans, nama yang sama. Oke, see you, bye-bye. God bless you all.